Hai guys, hari ini kita akan menampilkan video wawancara kita dengan Kak Irwan selaku owner Seblak Pasta dan survei lokasi sebelah pasta di Cabang Deres. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Irwan telah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Dan Baik. kami mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya, apalagi hari ini hari Minggu, Kak. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa S2 UNY, program studi pendidikan ekonomi. Nama saya Indah Damayanti dan rekan saya bernama Saya Artika Sinaga. Nah, adapun tujuan wawancara ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah pengembangan kewirausahaan. Mungkin yang pertama kami pengen tahu kalau bisa kakak menceritakan deskripsi usahanya dulu dari nama, bentuknya, dan lain-lainnya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya sendiri Irwan, selaku owner Seblak Pasta di semua cabang di Jogja. Seblak Pasta sebetulnya sudah berdiri lama ya, kurang lebih dari tahun 2016. Cikal bakalnya dulu saya sendiri jualan di Sunmore ya Mbak ya, di Sunday Morning UGM. Dulu sebetulnya sama, saya juga lulusan dari UNY ya. Saya dari prodi maksud saya dari FBS ya, Fakultas Bahasa dan Seni, dari prodi seni rupa ya, Mbak. Jadi saya itu bukan background dari orang kuliner ya, Mbak, tapi malah basicnya seni. Tapi yang namanya masak itu kan pasti butuh seni gitu kan, Mbak. Nah, selain itu, jadi dulu itu kalau tidak salah ya, maaf bukan tidak salah ya. Jadi memang perjalanan saya selama kurang lebih 2016 sampai sekarang itu apa namanya, ada beberapa yang saya apa istilahnya itu ya bisa dikatakan yang namanya lika-liku di dalam usaha itu pasti ada ya Mbak ya. Jadi dari Sunday Morning UGM kurang lebih itu 3 tahun ya. Terus saya juga jualan di Kopma UNJ ya. Dulu yang namanya garden, sekarang kan apa ya itu istilahnya itu, kalau di depan Kopma itu dipakai jualan apa ya Mbak ya? Geprek, apa ayam geprek gitu ya? Ya, dulu saya sempat berjualan di sana pakai gerobak. Itu saya sendiri. Nah, selanjutnya saya jualan juga di karena di sana udah habis kontrak, terus saya pindah ke Deresan. Jadi cabang Deresan itu kurang lebih tahun 2018. Nah, dari situ saya mulai merangkak lagi, eh, buka di masih gerobak sebetulnya dulu, tapi ketika bicara masih gerobak, otomatis kan saya butuh inovasi, butuh pengembangan, akhirnya saya buka outlet masih kecil, dan akhirnya 2018 sampai 2019 itu saya buka di 2020, malah 2020 saya buka di cabang Taman Siswa ya. Terus 2021 itu pas pandemi saya buka cabang di Jalan Damai, tapi sekarang sudah tutup. Pindah ke Jalan Kaliurang. Terus 2022 saya buka di cabang Patang Puluhan.
Terus 2023 saya buka di cabang Mujali. Jadi sampai sekarang outlet seblak pasta itu kurang lebih ada 5. Jadi kurang lebih perjalanan saya itu dari minus banget sebetulnya, Mbak, ya, bukan dari nol. Jadi semenjak saya kuliah itu kan dulu waktu S1 saya masih jualan, ya bisa dikatakan jualan kecil-kecilan. Dulu karena basic saya itu bidangnya seni, dan akhirnya saya awal mulanya itu kan saya jualannya bukan jualan kuliner, tapi jualan batik, ya. Karena batik itu kan bisa dikatakan dulu sebelum online, ya, online ada masuk brand apa tuh Shopee sama Lazada itu kan. Nah, lama kelamaan kan batik itu sudah mulai apa istilahnya sudah mulai kalah sama online, dan akhirnya saya berusaha mencoba menerobos masuk ke bidang kuliner. Dulu saya sebelum masuk seblak saya jualan makaroni tapi yang kering. Kalau di mana di Gejayan tuh ada ya makaroni apa gitu kan. Nah, kurang lebih dulu tuh seperti itu. Jualannya masih masih apa ya istilahnya itu dibungkus kecil-kecil, Mbak. Itu dijual 3 ribuan ke kantin-kantin dulu zaman saya masih kuliah tuh. Terus karena butuh uang, butuh modal juga saya karena pingin S2 juga dulu, dan akhirnya dari situ saya jualan di Sunmore. Jualan di Sunmore itu kurang lebih ya cukup lama, ya. Jadi setiap hari Minggu, alhamdulillah dari selama jualan di Sunmore itu saya bisa lanjut kuliah di Pascasarjana ISI Jogja. Intinya seblak pasta itu perjalanannya dari tahun 2016 sampai saat ini itu berarti sampai tahun 2024, ya, masih tetap bertahan, eksis, dan bisa dikatakan sekarang sudah apa ya istilahnya mungkin sudah dikenal sama mahasiswa masyarakat pada umumnya. Ini kan Kak tadi kan udah banyak ya, bukan hanya seblak pasta, pernah juga makaroni, terus batik. Iya, betul. Nah, kami pengen tahu, Kakak itu awal muncul idenya untuk memulai usaha ini dari mana? Sebetulnya idenya itu karena gini, karena saya butuh butuh uang gitu kan, butuh duit ceritanya dulu. Dulu itu kan saya balik lagi karena kan lulus S1 mau ngapain? Saya jadi guru pernah juga, jadi guru itu kurang lebih ya hampir 5 tahun, nggak ada pengembangan, nggak ada perkembangan, dan akhirnya ide muncul itu karena saya hobi masak sebetulnya kan, Mbak. Jadi hobi masak, jadi di kos sama lah. Saya juga pernah ngalamin anak kosan itu, ya. Jadi dulu tuh semenjak saya masih kos, saya masak-masak tuh di mana? Di kos-kosan masih apa? Di kosan temen gitu kan, ikut juga kan. Dan akhirnya saya nyoba sendiri di kosan gitu kan. Nyobalah bikin makaroni digoreng. Padahal modal saya itu dulu hanya 100 ribu. Beli makaroni yang kering, terus beli bumbu, dan akhirnya saya bingung dari mana nih kompornya, dari mana ini gasnya. Saya pinjam teman, akhirnya diperbolehkan. Dari situ kan dicoba diracik sendiri, dicicipin ke yang lain, enak gitu. Akhirnya saya berusaha apa namanya, coba jualan lah ke UNY gitu kan, ke fakultas lain gitu kan, ke door to door lah sama teman-teman. Akhirnya kan lumayan tuh sampai berjalan 3 bulan sehari bisa dapat 200 ribu. Dan dari situ saya berusaha bisa beli gerobak, beli kompor, beli gas dan lain sebagainya. Lalu saya jualan ke Sunmore UGM. Usaha ini bisa dibilang bentuknya perseorangan ya, modalnya cuma dari Orangan, Kakak. Mbak. Ya, jadi ini saya bisa dikatakan gini, Mbak. Seblak pasta ini kan belum PT, belum CV juga, karena ini kan masih perorangan. Sebetulnya ini kan masih merintis juga saya. Karena apa? Karena kedepannya saya ingin seblak pasta itu minimal CV gitu kan. Selanjutnya saya punya PT karena kan masih merintis. Dulu karena terhambat pandemi, karena prinsipnya dulu waktu pas pandemi itu gimana caranya seblak pasta masih bisa jualan gitu kan, Pak. Dan masih ada yang beli tetap bertahan. Jadi saya tuh nggak memikirkan manajemen dulu itu waktu pandemi itu. Karena prinsipnya gimana caranya seblak pasta tetap bisa jualan dan bertahan. Dan alhamdulillah gitu apa namanya ketika seblak pasta sampai pandemi itu tidak terjadi yang namanya defisit terjun bebas, enggak.
yang lain malah banyak yang gulung tikar, banyak yang bisa dikatakan ya tidak mampu lagi untuk bertahan ya. Tapi untuk saat ini sebelah pasta ya bisa dikatakan sudah terkenal. Dulu waktu saya merintis tidak terkenal sama sekali. Bahkan sebelah pasta itu apa sih gitu kan. Pasti tetap berkreasi dan alhamdulillah sampai sekarang sebelah pasta terus dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Ini kan tadi kakak bilang usahanya ini udah dari 2016 sampai Mm-mm. sekarang di jalan. Nah, sejauh perjalanan usaha seblak pasta ini, menurut kakak apalah masalah atau tantangan yang paling kakak rasa itu sulit, terus gimana caranya kakak bisa survive? Yang paling sulit sebetulnya dulu cari karyawan. Itu yang paling sulit. Pertama, karyawan di sebelah pasta ini kan semua mayoritas dari Jawa Barat. Karena saya sendiri dari Jawa Barat, dari Garut dan sebelah pasta itu semua karyawannya juga dari Garut, dari Jawa Barat, Mbak. Nah, waktu mencari satu orang karyawan itu, wah susahnya minta ampun. Nah, itu yang pertama. Tapi lama-kelamaan kan punya link banyak dan punya adalah beberapa bisa dikatakan saudara juga ada yang ikut kerja di sini terus sampai sekarang pun masih banyak juga beberapa karyawan rata-rata ya semua dari Jawa Barat. Terus kesulitan lainnya paling apa ya? Kalau masalah modal sih enggak juga ya. Karena modal ini saya rasa apa ya? Untuk modal tetap saya itu kan berputar. Mm-mm. Jadi keuangan itu kan terus berputar, berputar. Jadi tidak diikut campurkan dengan urusan pribadi. Selain itu paling ya biasalah kompetitor ya. Ada kompetitor baru, persaingan. Nah, itu juga jadi benteng juga buat saya gimana caranya supaya kompetitor itu tidak menurunkan sebelah pasta, tapi tetap sebelah pasta itu semakin terus meroket di atas gitu. Jadi kesulitan untuk saya di dalam usaha ini sebetulnya lebih kepada kalau dulu ya mencari karyawan, kalau sekarang lebih kepada bagaimana eh, mempertahankan ketika ada kompetitor baru. Tapi yang tadi kan yang kakak bilang yang 100.000 itu kan modal awal makaroni kan. Mm-mm. Untuk yang seblak pastanya ini sendiri, kalau kira-kira kalau kalian boleh tahu modal awal kakak deh. Sebetulnya kalau modal awal itu saya dari mulai 100.000 sih Mbak. Iya. Dulu ya 100.000 itu saya bisa bisa terus ditabungkan, diputarkan kan uang keuntungan tuh diputar. Eh, Sebetulnya dulu begitu saya mau usaha ke gerobak itu sempat pinjam juga ke koperasi, ke Kopma WNY kan koperasi itu saya pinjam 200.000 berapa ya bukan 200.000 2 juta dulu karena kan untuk beli gerobak dan lain sebagainya dan selanjutnya ketika itu sudah berjalan sudah baik dan saya pindah ke cabang deresan nah di deresan itu kan saya perlu modal lagi akhirnya saya menggadaikan ijazah. Kan saya nggak punya aset kan Mbak, ijazah S1 saya gadekan. Bahkan itu nggak tahu laku berapa dulu tuh ya, kalau nggak salah itu sekitar 3 juta karena untuk sewa ruko dan itu rukonya lumayan mahal gitu kan. Dan pada akhirnya ketika saya sudah pinjam ke salah satu apa ya istilahnya itu bukan bank sih ya, ya adalah gitu kan simpan pinjam gitu kan. Akhirnya saya bisa ketutup juga kan. Nah dari situ saya berusaha jualan pelan-pelan, tidak langsung besar, tapi kan apa adanya. Nah dari situ dapat keuntungan lagi. Alhamdulillah ketika sudah saya masuk ke outlet itu kan butuh modal lagi, ya dapat keuntungan sedikit dan ruko itu saya cicil dulu. Dari modal 3 juta nambah gitu kan saya buat DP lagi modal lain-lain lah istilahnya akhirnya
Dari situ saya berusaha untuk iklan, promosi, semakin banyak pendatang dan modal itu terus apa namanya ada gitu kan, bertahan terus dan keuntungan pun terus ada dan diputerin. Akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah pinjam uang ke bank. Nah, dulu itu memang pinjam pinjam uang itu karena kebutuhan mendesak, karena saya nggak punya aset kan, Mbak. Kan masih kuliah, hanya punya aset itu ya STNK motor aja sama ijazah udah, cuman modal itu aja dan modal nekat sih sebetulnya. Dan setelah itu ya sampai sekarang pun banyak sebetulnya penawaran-penawaran seperti dari bank gitu kan, dari bank manapun lah ya, sampai bilang kalaupun tidak punya aset nggak masalah katanya, karena punya usaha. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena yang namanya modal usaha itu ketika saya bisa nyisihkan untuk modal berikutnya, tidak perlulah untuk apa namanya pinjam lagi, karena jadi pikiran sih buat saya sih Mbak. Dan kalau misalkan mau buka cabang, nah ini kan kalau kita kan dulu bicaranya awal modal, tapi ketika buka cabang itu minimal harus siapkan budget sekitar 150 sampai 200 juta. Itu kalau mau buka cabang. Karena prinsipnya sekarang buka cabang itu saya memikirkan pertama dari sisi pertama tempat usaha, biaya sewa mahal. Rata-rata biaya sewa itu sekarang di atas 100 juta. Belum apa namanya peralatan kitchen. Itu kitchen itu kurang lebih yang bahan stainless itu kurang lebih hampir 100 jutaan. Belum alat-alat dan lain sebagainya. Nah, itu Mbak. Jadi kurang lebih untuk pembukaan cabang sebelah kasta di saat ini butuh modal sekitar 200 jutaan. Saya mikirnya bukan gerobak lagi. Kalau gerobak ya dulu bisa lah 2 juta jualan, tapi sekarang udah nggak bisa Mbak. Jadi modal itu terus maaf keuntungan ya, dari keuntungan penjualan itu saya puterin terus. Saya tabung, sebagian saya belikan peralatan, belikan bahan baku dan lain-lain. Tapi Kak Irwan ini mulai dari masih kuliah ya, udah langsung Iya masih terjun. kuliah Mbak. Jadi saya kuliah itu ya langsung terjun, karena dulu waktu di UNY itu kan saya ada sih teman saya juga, bahkan satu apa namanya satu kosan juga ada yang pasca di UNY tapi jurusan geografi loh nggak salah. Terus dia juga sempat bantu juga dulu kan. Jadi semenjak kuliah itu saya sering ikut apa namanya PKM, PKMK, PKM apa saya lupa lagi tentang kewirausahaan dulu. Sering ikut seminar, sering ikut seminar bisnis maksudnya ya, entrepreneur. Terus apalagi ya banyak yang saya ikuti di selama saya masih kuliah S1. Bahkan masih waktu saya masih kuliah S2 pun tetap lanjut bisnis gitu kan, Mbak. Jadi cukup pengetahuan saya itu dalam ilmu bisnis ya lumayan lah, banyak pengalaman waktu saya menempuh kuliah S1 maupun S2. Sampai sekarang pun tetap saya masih belajar sih, Mbak. Padahal basicnya bukan bisnis. Basicnya saya seni. Harusnya kan saya tuh menggambar gitu kan, Mbak. Harusnya saya itu melukis, tapi ya karena saya mau berusaha ingin masuk ke bidang lain, ternyata eh, bisnis ini lebih menjanjikan ketimbang misalkan sekarang maaf ya jadi guru gitu, atau misalkan sekarang posisi saya jadi basicnya misalkan jadi dosen gitu, tetap lebih lebih utamanya itu ya bisnis buat saya sih Mbak. Tapi bukan berarti pekerjaan saya di apa namanya di nomor dua kan. Tetap yang namanya bisnis itu kan bisa dikatakan ya karena saya merintis dari awal sendiri sampai betul-betul saya bisa bertahan lama ini karena tetap saya yang menjalankan bisnis itu Mbak. Jadi mau nggak mau ketika maksudnya ketika sebelah pasar ada problem, misalkan entah dari penjualan, entah dari misalkan lain-lain lah, tetap saya yang turun tangan. Bahkan sampai ada problem apapun ya, meskipun ada apa namanya ada supervisor,
ya tetap saya harus turun tangan karena yang namanya bisnis itu nggak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi tetap sama saya sendiri juga. Yang kalau kita bicara tentang seblak kan ada banyak ya usaha seblak. Mm, Menurut kakak keunikan dari seblak pasta ini dibanding seblak-seblak yang lain itu? Keunikannya ya sebetulnya gini, eh seblak pasta ini lebih ke rasa ya. Pertama rasa lebih gurih ya, asin pedas. Ya mungkin orang Bangka kan beda dengan orang Jogja gitu yang lebih doyan manis. Kalaupun ada yang suka manis, itu saya biasanya kasih apa namanya di meja itu kecap, kasih kecap. Dalam artian kan ketika pingin lebih manis, kasih kecap, Pak. Jadi saya tuh ingin mempertahankan rasa yang asin pedas. Selain itu konsep ya, konsep dari resto. Konsep dari resto saya lebih mencerminkan unsur budaya Sunda, Jawa Barat ya. Jadi banyak visual-visual yang digambarkan tentang Jawa Barat. Misalkan dari kata-kata, contoh misalkan ada kata Wilujeng Sumping itu kan selamat datang, atau dalam istilah Jawa itu kan apa ya? Ya welcome lah istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu kan, Pak. Atau ada beberapa yang saya tampilkan seperti misalkan wisata-wisata yang ada di Jawa Barat, terus saya visualkan ke dalam bentuk mural. Nah, itu yang menjadikan ciri khas dari seblak pasta. Rasa membawa unsur budaya dan satu lagi apa ya? Karyawannya semua dari Jawa Barat. Kalau boleh tahu eh, omsetnya seblak pasta Kalau kira-kira aja. bicara omset itu ya kita to the point aja ya, Mbak ya. Omset rata-rata ya kita bicara semua cabang aja ya, Mbak ya. Memang saya juga punya target, tapi target itu sudah tercapai. Rata-rata ya per bulan bisa mencapai 1 M 1 bulan, tapi semua cabang gitu kan, Mbak. Maksudnya itu udah gabungan semuanya gitu. Udah gabung, Kak. Tapi kalau dihitung satu-satu pusing lah gitu kan, Mbak, saya pikirnya. Udah gabung aja semua karena kan itu bukan franchise gitu. Jadi dikelola saya sendiri. Dan itu meningkat ya. Dari dulu kan nggak mungkin langsung segitu kan. Nggak nyampe, saya tuh dulu pernah jualan sendiri, Mbak ya. Sendiri saya jualan 10.000. Coba bayangkan, Mbak. Saya jualan dari apa namanya, dari pagi, bukan pagi sih, lebih tepatnya siang ya kan, kita bukanya jam 11 siang. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam saya nungguin sendiri. Itu saya pernah laku satu porsi 10.000. Dulu zaman saya masih benar-benar merintis. Nah, dari situ saya mikir, saya berinovasi dari menu dan lain sebagainya, dan akhirnya hari kedua, hari ketiga itu dapat 50.000, dapat 100.000, dapat 150, terjun lagi dapat 70, ya seperti itulah usaha. Dan akhirnya kan saya berusaha pakai online. Ada dulu tuh masih Gojek ya sama Grab. Nah, itu kan mulai ada peningkatan. Nyampe 1 juta itu kurang lebih ya baru 1 bulan, baru dapat 1 juta. Terus bertahan 1 juta itu sekurang lebih ya 4 bulan 5 bulan, Mbak. Itu satu cabang, bukan satu cabang sih, masih gerobakan dulu. Nah, jadi prinsipnya ketika usaha itu ya harus sabar sih sebetulnya, Mbak. Harus sabar dan tekuni apa yang saat ini lakukan gitu, Mbak. Jadi bukan berarti saya harus pindah usaha lain, tapi coba terus terus terus, dan ketika sudah berhasil, otomatis kan saya juga ngerasa bahagia lah gitu kan, Mbak. Saya juga ngerasa puas gitu kan. Oh iya, ternyata ketika perjalanan saya selama jualan di gerobakan sampai sekarang, saya merasakan pahit manisnya itu seperti ini. Dan ketika sudah punya karyawan seperti ini, ketika sebelum punya karyawan, saya ngerasain sendiri. Capeknya luar biasa. Karena kuliner, Mbak. Beda dengan fashion. Itu kalau fashion kan nggak terlalu capek kayaknya. Itu kurang lebihnya. Berarti resep seblak pastanya ini dari Kak Irwan langsung sampai Saya sekarang. sendiri.
Ya, jadi saya meracik sendiri, saya visit sendiri di Jawa Barat, terutama di Garut ya, karena saya sering masak juga kan, dan akhirnya setelah visit saya di Jawa Barat itu kan saya eksplorasi terus, eksperimen. Dari dulu tuh kalau nggak salah saya punya 3 menu pertama kali jualan tuh. Sampai sekarang sudah 30 menu dari 3 menu. Bahkan saya kalau di Jakarta ini kan sering makanan Korea, makanan apa Jepang, terus Chinese juga ya. Saya coba Thailand juga kan semua saya cicipin di sini ya Mbak. Tapi kan kita prinsipnya ada nggak sih yang bisa dimix dengan seblak pasta gitu kan? Nah, ketika ada ya cari bahannya, cari kira-kira kalau misalkan kita misalkan dari makanan Korea contoh kita mix dengan seblak gimana, terus nanti bahannya kira-kira dapat dari mana, nah itu saya telusuri juga Mbak. Jadi ketika ada menu Korean seblak itu ya saya sering visit di Jakarta dan akhirnya menemukanlah yang namanya Korean seblak. Dan selanjutnya juga ada sih beberapa kemarin makanan Thailand, tapi kan kalau Thailand itu kan lebih lebih ranahnya itu kan apa ya khasnya itu kan lebih ke asam asam pedas gitu ya, seperti bumbu tom yum. Nah itu kan dari Thailand. Tapi itu juga sempat saya padukan juga. Enak juga sih Mbak. Ya beberapa lah untuk apa namanya explore untuk inovasi aja sih Mbak. Makanan-makanan dari luar itu kita kombinasikan dengan makanan sebelah pasar di Jawa Barat. Ada rencana buka cabang di luar Jogja? Ada Mbak. Jadi rencana buka cabang itu kurang lebih nanti bulan Agustus. Kalau nggak salah bulan Agustus saya rencana buka di Semarang. Saya buka di Semarang, terus nanti buka di Solo, terus nanti buka di mana lagi saya kurang tahu, Mbak. Rencana targetnya tahun ini buka di Semarang dan di Solo. Jadi minimal satu provinsi ini ada satu lah, gitu kan, sebelah pasar mewakili. Karena kan misi saya ini kan sebetulnya bagaimana sebelah pasta ini terkenal di seluruh Nusantara. Meskipun sekarang masih belum meluas gitu, tapi tetap saya berusaha semaksimal mungkin sih, Mbak. Kapan Kakak untuk sebelah pasta itu ya? Kalau boleh nanti satu dari satu provinsi adalah minimal satu gitu. Minimal satu, Mbak. Saya juga pingin sih seperti brand-brand lainnya ya, brand-brand banyak lah ya yang sudah eksis, bahkan cabangnya di mana-mana gitu. Tapi kan tetap saya itu harus membenahi manajemen dari sisi manajemennya, dari sisi eh, apa namanya SDM-nya dan lain sebagainya. Butuh waktu sih, Mbak, tentunya. Butuh waktu. Orang lain aja butuh waktu bisa sukses itu kan ada yang 5 tahun, 3 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi perjalanannya cukup ya tantangannya sih sebetulnya Mbak. Tantangannya sebetulnya ya. Jadi kalau bicara bisnis ini kan lebih ke bagaimana cara mempertahankan brand sebelah pasta, bagaimana cara supaya sebelah pasta bisa apa namanya tuh buka cabang sebanyak-banyaknya. Itu masih tetap saya pelajari. Pesan untuk generasi muda yang ingin memulai untuk jadi entrepreneur, mungkin dari apa aja, mungkin langsung berkaca ke kami aja Kak. Kakak kan basicnya seni, tapi sudah punya pemikiran bahkan saat masih kuliah untuk membuka usaha. Sementara kami aja yang memang basicnya di ekonomi, sebenarnya ide itu sering muncul, bahkan banyak. Tapi untuk memulainya itu Kak, Sebetulnya kalau punya ide, jalankan, jangan dipendam. Intinya pertama itu. Kedua, kan gini, orang tuh bilang saya punya modal, ya. Kadang saya tuh punya modal banyak, belum tentu yang punya uang banyak usahanya bisa bagus, ya. Makanya usaha itu lebih baik apa adanya, ya. Bisnis yang baik, bisnis yang dijalankan dan bisnis yang dibuka. Itu kan kata teori Bob Sadino kan. Tapi memang benar, begitu saya punya ide apa adanya, jalankan. Dan akhirnya kan
nggak mungkin nggak laku ya. Saya selama jualan tetap ada yang beli, meskipun hanya satu dua dulu. Tapi nggak apa-apa, kuncinya sabar, sabar dan tekuni apa yang kita inginkan tuh apa. Misalkan mau bidang F&B, misalkan contoh di usaha restoran atau misalkan bidang fashion macam-macam ya Mbak, punya karakter sendiri karena prinsipnya yang namanya usaha itu bukan karena dorongan orang lain tapi dorongan hati. Jadi ketika kita bicara mau usaha nih harus betul-betul matang. Kalau belum siap jangan berani-berani pinjam uang ke bank ke siapapun jangan. Lebih baik jalankan apa adanya dulu sebisa mungkin, apalagi sekarang kan bisa online. Nah itu terus ini banyak juga ya apa namanya bisnis yang kadang sering saya temukan ya di lapangan, terutama jualan itu sama temen, sama sahabat, sama rekan dan lain sebagainya. Saya pengalaman secara pribadi waktu saya jualan seblak pasta ya, saya juga pernah pengalaman jualan bareng atau join sama teman ya. Tapi benar apa yang diungkapkan oleh teori Bob Sadino ya, bahwa jualan sama teman, sama sahabat, sama siapapun, join lama-lama akan pecah. Benar, itu saya lakukan sendiri. Saya pernah seperti itu ngalamin. Meskipun usaha saya itu udah bagus, tapi ada teman yang masuk. Ya biasa kan teman-teman saya itu kan usahanya bidang lain, tapi kan kerjasama. Banyak problem-problem di situ dan akhirnya saya ditendang. Nah disitulah itu teman pada dan sampai sekarang pun saya lost contact. Bukan berarti jadi musuh ya Mbak, tapi benar apa yang dikatakan Bob Sadino itu benar. Siapapun yang mau usaha berdua, bertiga, berempat, lama-lama akan pecah. Kan keinginan kita itu pingin sukses. Mbak berdua pingin sukses kan? Gak mungkin. Saya yakin dua-duanya bisa sukses, tapi dengan cara lain. Nah itu, jadi eh, itu semua balik lagi sih pada masing-masing. Tapi yang saya alami saat ini ya usaha itu lebih baik sendiri, jalani sendiri. Toh yang mau sukses siapa? Kan? Nah itu oh saya sukses, ya udah jalani sendiri, punya modal sendiri, cari link sendiri, cari info sendiri, usaha sendiri dan lain sebagainya. Jadi selain selain apa namanya usaha sendiri, terus tekun, modal tekad, terus nekat ya Mbak, modal apalagi ya, sebetulnya perbanyak relasi sih, perbanyak relasi, terus eh, apa namanya hilangkan yang namanya gengsi, gaya hidup. Nah itu biasanya kalau cewek-cewek kan, biasanya kan eh, apa gaya hidup yang diutamakan. Saya sendiri ngerasain waktu saya kuliah dulu, jujur saya jualan tetap menggunakan dulu memang masih menggunakan sepeda motor ya Mbak ya. Tapi kan waktu kuliah saya nggak pakai sepeda motor itu waktu saya beli sepeda motor itu pas KKN sih sebetulnya. Nah, manfaatkan punya sepeda motor untuk apa? Saya manfaatkan untuk bisnis dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap masih menggunakan motor itu gitu kan, Mbak. Karena itu adalah bagian dari hidup saya selama kuliah sampai sekarang, sampai saya bisa apa istilahnya tuh bisa eh, apa namanya membuka lapangan pekerjaan banyak buat mereka yang betul-betul ingin membutuhkan. Karena kan saya prinsipnya tujuan saya itu kan punya usaha kan pertama karena ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, membantu mereka yang betul-betul yang putus sekolah, bahkan ada juga yang lulusan SMP, SMA. Karena usaha saya ini kan tidak membutuhkan karyawan ya, buat seleksi karyawan saya itu kan saya tidak butuh yang namanya ijazah gitu kan. Ijazah itu ya formalitas lah buat saya gitu kan, Mbak. Tapi yang pertama itu skillnya sih, Mbak. Dan kemauan sama niat dan jujur itu. Ketika sudah punya niat, skill, jujur, insya Allah. Alhamdulillah semua karyawan saya itu kan kurang lebih sekarang ada 60. Belum ada yang, ada sih beberapa yang desain itu karena
niat saya itu kan pinginnya mereka bisa usaha sendiri. Jadi saya maksimalkan mereka kerja di sini udah 5 tahun, dipastikan mereka keluar dengan baik-baik dan mereka harus usaha Mbak. Jadi saya tuh menginginkan mereka yang apa namanya yang jadi pegawai ya, jadi karyawan di sebelah pasta. Saya menginginkan itu semua mereka harus punya usaha. Alhamdulillah 3 orang ini yang resign ini udah usaha sekarang. Itu sih prinsipnya sih Mbak. Jadi ketika pingin usaha, semua balik lagi, tetap jangan dipaksakan ya. Harus betul-betul dari hati. Mungkin penutupnya ini Kak, kami izin survei ke lokasi untuk foto Boleh, di silahkan. jembatan. Nanti kalau mau ke lokasi yang di mana? Di Deresan atau di mana Mbak? Yang Deresan. Iya, Ya, yang dekat. Ya, yang deket dari Mbaknya di mana? Di Gejayan? ya, Iya, di Ya, kalau di Gejayan nanti silahkan bisa ketemu Mas Alif ya, atau ketemu Mas Rizky, izin aja dulu nggak apa-apa. Sudah instruksi dari Mas Irwan gitu aja ya, mau ngambil nggak apa-apa ya. Jadi nanti silahkan apa namanya langsung visit aja ke lokasi. Sebetulnya saya senang gitu ketika ada mahasiswa yang ingin wawancara seperti ini, apalagi kan mahasiswa dari WNJ dan mahasiswa Pasca juga kan. Saya juga ngerasain yang namanya dulu waktu kuliah S1 maupun S2 yang namanya cari narasumber, cari penelitian gitu kan. Pasti ya tuntutannya banyak sih sebetulnya kan. Semua balik lagi untuk apa namanya nilai kan. Tapi tetap kita berusaha gitu kan, Mbak, semaksimal mungkin. Jauh-jauh dari Bangka kuliah ke Jogja, pulang dari Jogja sudah kumlot, apa namanya IPK-nya bagus, punya bisnis, eh, apa namanya selain punya bisnis nanti ke depannya sukses lagi kan, jadi dosen, jadi apapun sukses itu banyak ya. Wah, pasti bangga orang tuanya. terima kasih Kak udah Ya, ngizinin. ya, sama-sama. mungkin sekian ya Kak, itulah wawancara kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kak, ditunggu semoga sebelah pastanya makin sukses dan harapan-harapan Amin. bisa tercapai. Artika ya, Artika dan Artika Indah. Indah ya, Kak Indah, apa namanya bisa lebih sukses lagi dari saya ya, bisa lebih bagus lagi kualitas apa istilahnya kualitas pendidikannya, dan pastinya bisa ya bisa dikatakan membuka lapangan pekerjaan lah sebanyak-banyak. Itu mungkin yang saya sampaikan ya, apa namanya kurang lebihnya ya. Nanti kalau misalkan butuh informasi silahkan bisa kontak saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.